Jorolot. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak bangsa Napi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini Jack dan Neytiri menikmati kehidupan mereka sebagai ketua suku umat Ticaya. Mereka berdua telah diberkahi 3 orang anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tuktire. A bead for the birth of our son. We sing the song chords to remember that you may grow to love her too much. Selain itu, mereka juga mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kiri yang merupakan anak mendiang Avatar Grace yang ayah kandungnya masih misterius. Terdapat juga seorang anak manusia yang bernama Spider yang merupakan anak kandung dari Kolonel Miles. Spider ditinggalkan bersama ilmuwan manusia karena bayi tidak dapat dimasukkan ke dalam kriostasis. Before I knew it, we had 4. Happiness is simple. Anak-anak lain memandang Spider sebagai bagian dari keluarga. Namun Neytiri merasa bocah itu akan lebih baik dengan manusia lain. Sebagian karena kebenciannya sendiri terhadap orang langit. Hingga suatu malam, kebahagiaan Jack hancur ketika angkatan kapal RDA mulai turun ke Pandora, menghancurkan sebagian besar hutan dan membunuh satwa liar. Satu tahun kemudian, Kolonel Mais Quaritch terbangun dalam tubuh avatarnya sendiri. Quaritch segera menyadari apa yang terjadi setelah menonton log video yang dia tinggalkan sebelum misi percobaan mereka sebelumnya untuk merobohkan pohon jiwa Napi sebelum dia dan timnya semuanya terbunuh. Setelah mengumpulkan persenjataan baru mereka, Quaritch memutuskan untuk memimpin tim kembali ke Pandora dengan satu tujuan, yaitu membunuh Jack. The leader of the Na'vi insurgency. Our mission is to hunt down and kill. You're all asking yourselves the same question. We are going to Pandora. RDA telah menjajah Pandora dan membangun pangkalan pertambangan bersama dengan pemukiman yang disebut dengan Bridgehead City. Jack memimpin beberapa napi untuk menerbangkan ikan mereka untuk menyerang pesawat manusia dan jalur suplai. Neteyam dan Loak mencoba untuk bergabung dalam pertarungan, hampir terluka parah dalam prosesnya. Jack membawa mereka ke tempat yang aman, tetapi menghukum mereka karena menempatkan diri mereka dalam bahaya. What are you doing here, boy? What the hell were you thinking? It's Am! Where is he? Where? Get out of here. Go on. Okay? Yeah. Where's your brother? Tam! Easy. Bro, let's go. Come on. Loak! Tam, let's go. Kelompok itu kembali ke camp mereka bersama anggota suku lainnya. Jack berdiskusi dengan Neytiri bagaimana perubahan ini mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Sementara itu, Spider bergabung dengan Loak dan Kiri saat mereka pergi ke fasilitas penelitian manusia tempat Nom Spellman dan Mike Petel terus bekerja. Kiri berbicara dengan Avatar Grace saat tubuhnya terbaring di dalam tangki. Spider kemudian mencatat bahwa teman Napi setidaknya mengenal orang tua mereka, sementara dia tahu dan membenci siapa ayahnya. Whatever. Don't even remember him. Sometimes it's not so great to know who your father was. I'm thinking there are 2 avatars out in the woods. Bro, you're right. He's like in every shot. I would kill myself. I would drink acid. He's out at the lab with her all the time. You do not deserve to live. Quaritch dan timnya tiba di markas mereka dan bertemu dengan Prancis Admor yang memberitahu dia tentang operasi mereka sejak dia meninggal. Admor memberitahu mereka tentang keuntungan yang dimiliki umat Ticaya sebelum memberitahu mereka bagaimana mereka bisa unggul. Tim memasuki hutan pada waktu yang sama saat anak-anak Jack dan Laba-Laba bermain di sana. Saat Kiri membenamkan dirinya di alam, anak-anak lain melihat Quaritch dan timnya saat mereka mengamati bekas unit penghubung untuk manusia dan avatar mereka. Dia menemukan kerangkanya di dalam setelan AMP tempat dia dibunuh. Pull back right now. Do not make a sound. And you listen to me very carefully. They look like avatars. I got eyes on some guys. We're gonna get in trouble.
Para penjahat menemukan anak-anak itu dan mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Jack karena mereka memiliki 5 jari. Quaritch bertemu Spider dan menyadari bahwa dia adalah ayah dari anak laki-laki itu. Quaritch memanggil Ardmore dan pasukannya untuk turun sementara dia mengambil anak-anak lain sebagai sandera. Jack dan Neytiri disiagakan ke tempat kejadian dan keduanya terpana melihat musuh bebuyutan mereka hidup dan dalam tubuh napi. Neytiri membunuh beberapa tim Quaritch sebelum mereka melepaskan tembakan. Ready? Ready? Get the... Go, go, go! Dia dan Jack berhasil mendapatkan kembali anak-anak mereka. Tetapi Quaritch dan rekan satu timnya yang masih hidup mundur, membawa Spider bersama mereka. Ardmore mengarahkan bocah itu ke metode penyiksaan untuk membuatnya mengungkapkan informasi tentang lokasi suku. Tetapi Quaritch menghentikannya dan memilih untuk mencoba dan lebih dekat dengan Spider untuk mendapatkan kepercayaannya. Dia meyakinkan Spider untuk ikut bersamanya dalam misi mereka, atau para ilmuwan akan bereksperimen padanya. I can get you out of here. I can't help you. I'm not your father. Technically, I'm not that man. But you gave them nothing. The science pukes leaned on you pretty hard. Easy, Tiger, easy. Jack berbicara dengan Neytiri tentang harus meninggalkan suku sekarang setelah mereka menjadi sasaran. Sementara Neytiri tidak ingin meninggalkan rumahnya. Jack meyakinkannya bahwa itu yang terbaik untuk anak-anak mereka dan anggota suku lainnya. Dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Tarsem dan dia meninggalkan suku bersama Neytiri dan anak-anak mereka. Mereka menerbangkan ikran mereka dan menuju pesisir timur ke rumah suku Metkayina di Napi. Suku berkumpul dengan pemimpin mereka, Tonowari, dan istrinya yang sedang hamil, Ronald. Sahika the Metkayina. I see you, Ronald. I see you now. But it wasn't Tonowari I was worried about. I knew him as a tough leader. Orlotan. I see you, Tonowari. Tonowari was the chief of the Metkayina. Jack meminta perlindungan demi keluarganya. Meskipun Ronald dan anggota suku lainnya dengan cepat meremehkan Jack dan anak-anaknya karena warisan setengah manusia mereka, serta potensi membawa bahaya mereka ke negeri ini. Namun, Tonowari menghormati pencapaian Toruk Makto dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal. Dan juga menginstruksikan anak-anak Onong dan Sirea untuk menunjukkan kepada anak-anak Jack cara beradaptasi dengan lingkungan laut mereka. Come, I will show you our village. Father, why It is decided. Our Nong, our daughter Tsireya, will show your children what to do. The shame of being useless. Teach them our ways so they do not suffer. Treat them as our brothers and sisters. Toruk Makto and his family will stay with us. Quaritch dan timnya membawa Spider melewati hutan, dengan Spider menjadi penerjemah mereka untuk bahasa Napi yang masih coba dipelajari oleh tim tersebut. Quaritch juga berhasil menghubungkan dirinya dengan ikrannya sendiri, meskipun lebih kuat daripada yang dilakukan oleh Omat Ticaya. Did I mention you're supposed to tie the mouth shut first? Anak-anak Jack bergabung dengan Aunong dan Sirea, ditambah dengan teman Aunong yaitu Roxo. Saat mereka menjelajahi karang, Sirea menunjukkan bahwa mereka berkomunikasi dengan makhluk bawah air melalui bahasa isyarat, dan mereka terhubung dengan mereka dengan cara yang sama, seperti Omat Ticaya terhubung dengan hewan mereka. Namun, ketika Loak mencoba untuk terhubung dengan makhluk, dia ditarik dengan cepat melalui air dan terlempar. Sementara itu, Kiri memiliki hubungan yang lebih alami dengan makhluk tersebut dan membantu salah satu dari mereka berinteraksi dengan Tuk. Jack dan Neytiri diperlihatkan cara menerbangkan surak yang dapat bergerak di udara maupun di bawah air. Loak semakin dekat dengan Sirea yang menunjukkan kepadanya cara bernapas lebih baik di bawah air. Dia juga membawa dia dan saudara perempuannya lebih dalam ke bawah air dengan menggunakan makhluk yang memberi udara saat beristirahat di punggung mereka. Namun Aunong dan Roxo memusuhi Kiri karena dia dianggap sebagai keturunan campuran yang menyebabkan Loak meninju wajah Aunong.
Neteyam bergabung dengan pertarungan bersama dengan teman-teman Aunong, menyebabkan Jack memarahi putra-putranya atas perilaku mereka. He's the chief's son. Do you understand? Go apologize to Aonung. Dad, Aonung was picky on Kiri. You've got to stop taking the heat for this knucklehead. It was my fault. I don't think so. Jack memaksa Loak untuk meminta maaf kepada Aunong. Dia melakukannya dan Aunong mengajak Loak untuk berburu bersamanya dan teman-temannya. Mereka pergi cukup jauh sampai mereka mengelabui Loak untuk mengejar makhluk. Tepat sebelum dia dan makhluknya diserang oleh Akula yang membunuh tunggangan Loak sebelum mengejarnya. Loak mencoba untuk berenang kembali sebelum kehabisan napas, tetapi Akula mencoba untuk membunuh. Sampai Loak diselamatkan oleh makhluk mirip paus yang disebut Tulkun bernama Payakan. Loak mengikuti Payakan dan menemukan tombak tersangkut di siripnya. Jadi dia melepaskannya dan mendapatkan kepercayaan Payakan. That's right, we're friends. Buddy, I have no idea what you just said. You saved my life. Thank you. Jack berbicara kepada Kiri yang akhir-akhir ini merasa berbeda karena apa yang dilihatnya. Dia mengklaim dia bisa merasakan detak jantung Dewi Eywa, dan itu sangat kuat. Jack meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Semua orang kemudian melihat Loak kembali, dan Tonowari menegur Aunong karena memimpin Loak melewati karang ketika dilarang. Tetapi Loak menyalahkan segalanya untuk menyelamatkan Aunong dari masalah. Jack memberitahu Loak bahwa dia telah mempermalukan keluarga dengan tindakannya. Tetapi Aunong menghormati Loak. What happened to keep an eye on your brother? Where were you? Yeah? Any more trouble to jerk a knot in your tail? You read me? Dad, you told me to make friends with these kids. My son knows better than to take him outside the reef. Loak memberitahu saudara-saudaranya, ditambah Sirea dan Midkayena lainnya tentang pertemuannya dengan Payakan. Tetapi Sirea memberitahu Loak bahwa Payakan dianggap orang buangan di antara Tulkun lainnya. Setelah Loak mencoba berkomunikasi dengan Payakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarahnya, Sirea mengajak yang lain menuju teluk nenek moyang mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana rupa daratan sebelum gerhana. Dia juga membantu mereka di bawah air ke pohon jiwa Midkayena. Saat Kiri menghubungkan dirinya ke pohon, dia dapat melihat dan berkomunikasi dengan Grace. Namun, Kiri segera mengalami kejang yang parah, dan saudara-saudaranya membawanya kembali ke pantai. Get her to the village. Hurry! Is she breathing? What is wrong? What is it? Jack meminta Nom dan Max untuk mencoba membantu Kiri. Tetapi mereka tidak membantu, sampai Ronald mencoba tangannya dan mampu menghidupkan kembali Kiri. Nom memberitahu Jack bahwa penglihatan apapun yang menurutnya dilihatnya mungkin disebabkan oleh epilepsi lobus frontal. Sayangnya, rekan setim Quaritch, Lyle Wainfleet, memberitahu dia tentang radar yang diambil dari pesawat tempur tempat Nom dan Max masuk. Para penjahat kemudian bertemu dengan kapal penangkap ikan paus yang dioperasikan oleh Kapten Mick Scorby dan Dr. Ian Garpin untuk memberi mereka lebih banyak keuntungan karena mereka sudah memburu Tulkun untuk pengobatan anti penuaan. I'm Ian Garvin. You know those waters, Doc. What kind of indigenous we got? Are you the asshole who's commandeering my ship? He scores me. Ikatan Midkayena dengan Tulkun mereka, termasuk Ronald dan saudara perempuannya, Roa. Segera, Quaritch dan timnya muncul. Mereka tanpa ampun membunuh seorang Tulkun dan mengancam seorang wanita Midkayena, kecuali mereka mengungkapkan lokasi Jack dan keluarganya. Spider menjadi ngeri dan mencoba membuat ayahnya berhenti. Para penjahat kemudian mulai membakar pohon dan rumah mereka. Quaritch memerintahkan timnya untuk menyerang dan menarik Jack ke arah mereka. One hostile in particular. It would be like murdering a member of their family. You do not understand the kinship bonds between the two. Yeah, not here. There's too many villages. No. We gotta draw him out. Loak sekali lagi mencoba bertanya kepada Payakan apa yang dia lakukan untuk membuatnya menjadi orang buangan. Payakan membuka mulutnya dan membiarkan Loak memasuki dan terhubung dengannya. Loak melihat ingatan Payakan dan melihat bahwa dia menyerang para pemburu paus karena mereka membunuh ibu dan keluarganya. Loak mencoba untuk menyampaikan informasi baru ini ke Midkayena, tetapi Jack mencoba membungkamnya sehingga mereka tidak mengambil risiko mengasingkan Midkayena lebih lanjut. Loak berbicara dengan Sirea tentang ini dan dia percaya padanya. We must tell my father. No, he knows what he did was wrong. He would never do it again. But he's not a killer. No, Loak. But by the Sky People, not by him. He gathered the young bulls and the Reef Boys together to attack the ship. He is outcast. Payakan is a killer.
Tulkun fought amongst themselves in the days of the first songs. Hear my words, boy. Para pemburu paus memulai serangan mereka, meluncurkan tombak berisi balon dan menusuk sirip Tulkun, termasuk Roa dan anaknya. Setelah mengumpulkan materi darinya, Ronald dan Metkayina lainnya tiba, dan Ronald meratap kesakitan karena kehilangan saudara perempuan jiwanya dan anaknya. Tonowari dan Ronald bersama dengan Lusinan Metkayina yang marah melampiaskan kemarahan mereka kepada Jack karena memimpin penjahat ke tanah mereka seperti yang mereka tahu akan terjadi. Saat Jack menunjukkan bahwa Tulkun akan ditandai mati dengan pelacak pemburu paus, dia memberitahu Metkayina untuk memperingatkan Tulkun sebelum lebih banyak dari mereka dibunuh. They're not hunting Tulkun. They're hunting us. It's a trap. They want us to hit back. We will not stand and do nothing. We must fight. Saving your family. Saving their lives. That's all that matters. They would destroy everything that you love if you attack, if you fight. We will fight to protect our brothers and sisters! You gotta tell your Tulkun to leave. Loak pergi untuk memperingatkan Payakan, meskipun Neteyam memperingatkannya. Dia mengikuti saudaranya bersama Sirea dan Aunong, lalu Kiri dan Tuk. Mereka menemukan Payakan sudah terkena pelacak. Neteyam menghubungi Jack untuk mengingatkannya, dan dia serta Neytiri berangkat untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Para pemburu paus memulai serangan mereka, mengejar anak-anak Tulkun. Anak-anak ditangkap dalam perjuangan dan ditahan di kapal. Ketika Jack dan kawan-kawan tiba, Quaritch memerintahkannya untuk mundur, menahan Loak di bawah todongan senjata untuk menunjukkan bahwa dia serius. Jack bersiap untuk menyerahkan diri sampai Payakan melihat saudara jiwanya dalam bahaya, jadi dia melompat keluar dari air dan membantingkan ke kapal, yang menjatuhkan beberapa pemburu paus dalam prosesnya. Napi menggunakan momen ini untuk menyerang. Dengan bantuan dari Payakan dan Metkayina, mereka mampu membunuh sebagian besar para pemburu paus. Scorby mencoba untuk menombak Payakan, tetapi dia berhasil melilitkan kawat di sekitar perahu mereka, membunuh orang-orang itu dan memutuskan lengan Scorby dalam prosesnya. Anak-anak melarikan diri, dan Kiri menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi lingkungan laut untuk membunuh beberapa pemburu paus. Spider juga menyerang manusia lain dan bergabung kembali dengan keluarga napinya. Di tengah pertempuran, Neteyam menyelamatkan saudara dan teman-temannya, tapi dia tertembak. Keluarga itu sampai ke batu, tempat mereka berusaha membantu Neteyam, tetapi dia menyerah pada lukanya. Neytiri meratap putus asa karena kehilangan putranya, dan anggota keluarga lainnya hancur. No! Oh, my son! Great mother, no. No, great mother. No, no, no. Neteyam! Quaritch menghubungi Jack, mengungkapkan bahwa dia memiliki Kiri dan Tuk sebagai sandranya. Jack menuju ke kapal yang tenggelam untuk pertarungan terakhir ditemani oleh Neytiri, Spider, dan Loak. Neytiri dengan kejam membantai tim Quaritch sebagai pembalasan atas Neteyam, tepat saat Jack menghadapi musuh bebuyutannya. Setelah Jack membebaskan Tuk, Quaritch muncul dengan Kiri dan pisau di tenggorokannya.
Neytiri meraih Spider dan mengancam nyawanya sebagai imbalan. Meskipun Quaritch mencoba untuk menyangkal perhatian dan hubungannya dengan bocah itu. Dia mengalah dan membiarkan Kiri pergi setelah Neytiri memotong Spider di dadanya. Neytiri menyelamatkan anak-anak, dan Jack memutuskan untuk mengakhirinya dengan Quaritch, berjuang sampai mati. Let's get it done. Kapal mulai turun sepenuhnya, menjebak keluarga di bawah air. Jack melawan Quaritch sampai dia berhasil mencekiknya dan membiarkannya tenggelam di bawah air. Loak menemukan ayahnya, yang menyuruhnya pergi tanpa dia, karena Jack tidak berpikir dia akan berhasil. Tetapi Loak membantunya bernapas, seperti yang ditunjukkan Syria kepadanya, dan mereka melarikan diri dengan payakan. Use your home before your birth and after your death. The way of water has no beginning and no end. Sementara itu, Kiri memanggil makhluk bawah air untuk membantunya mengeluarkan Neytiri dan Tuk dari sana. Spider berenang untuk menyelamatkan Quaritch, tetapi dia meninggalkannya karena perbuatan jahatnya dan bergabung kembali dengan keluarga Jack. Dengan begitu, Jack secara resmi membawanya sebagai seorang putra. A son for a son. Come here. You alright? Yeah. Monkey boy. Jack mengucapkan selamat tinggal pada Tonowari, tetapi Tonowari sudah menganggap dia dan keluarganya adalah Metkayina dan dipersilakan untuk tinggal. Mereka kemudian mengadakan pemakaman untuk Neteyam, di mana tubuhnya diberikan ke pohon jiwa di dasar laut. Jack dan Neytiri menghubungkan diri mereka dengan pohon jiwa, di mana mereka dapat menemui Neteyam melalui ingatan. Jack mengakui tanah ini sebagai rumah baru keluarganya, bersumpah untuk terus berjuang dan melindungi mereka. This is where we make our stand. This is our fortress. This is our home. I can't save my family by running. I see now.